Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat pagi, good morning everybody. How are you today? And I hope you are fine. Ya anak-anak yang saya cintai, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi tinggal satu untuk semester ini dan nanti ada pembahasan lumayan cukup banyak di materi ini. Apa itu yang satu ini, yaitu yang namanya simple present. Saya yakin you have understood this matter. Ya, saya yakin kalian sudah memahami materi ini, tapi saya ingatkan kepada kalian untuk kita bahas kembali. Apa itu simple present? Ya, simple present adalah salah satu tenses yang berfungsi. Yang pertama adalah habitual action. Apa itu habitual action? Kalau kita ngomong gampangannya, menunjukkan suatu kebiasaan, ya, atau kegiatan yang secara kontinu, secara langsung, secara terus berulang gitu. Itu fungsi dari simple present, untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau kejadian yang berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah general truths atau kebenaran umum. Contohnya, matahari terbit dari timur, matahari tenggelam di barat. Ya, air itu ya bisa panas bisa dingin. Yang api itu panas. Ya, contohnya seperti itu. Itu namanya general. Adapun form, apa itu form? Form rumus, bisa kita sebut dengan form atau pattern. Rumus ya membuat kalimat yang berupa simple present. Yang pertama, ketika positif dia subjek, ya. Subjek itu adalah pelaku, kemudian verb, kemudian s atau is. Ya, ditambahi s atau is itu ketika subjeknya atau pelakunya berupa she, he, it, atau nama orang tapi dia berjumlah satu, maka ditambahi s atau is. Ya, ketika subjeknya bukan she, he, it atau nama orang tapi satu, maka tidak usah ditambahin s atau is. Kemudian objek, ya, saya ulangi. Ketika positif, subjek huruf 1 plus s atau is kalau subjeknya she, he, it. Kemudian objek, jangan lupa tanda pengakhir atau disebut dengan full stop, titik. Kemudian ketika negatif, ya, yaitu rumusnya subjek do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Ya, itu digunakan ketika subjeknya berupa I, you, they, we. Subjeknya I, you, they, we, maka pakainya do. Contoh, saya tidak tahu, I don't understand, atau I do not understand. Ya, mereka tidak ngomong Inggris, they do not speak English. Pakainya adalah do ketika subjeknya itu I, you, they, we. Atau nama orang tapi lebih dari satu, misalkan Andi and Ferry, maka juga pakai do. Kemudian does digunakan ketika subjeknya adalah she, he, it. Ya, contoh dia tidak makan, she does not, bukan she don't, tapi she does not eat. Ya, jadi do digunakan ketika subjeknya berupa I, you, they, we, sedangkan does digunakan ketika subjeknya she, he, it. Plus not
plus verb 1. Ingat, remember the verb is verb 1. After that we put object and full stop. Remember, full stop atau titik yang namanya kalimat harus diakhiri dengan tanda pengakhir. Kalau positif atau negatif diakhiri dengan titik. Kemudian questionnya atau interrogatifnya do atau does ya, plus subject plus verb 1 plus object. Do digunakan ketika si subjeknya ini berupa Ayu Dewi. Sedangkan does digunakan ketika subjek di sini berupa she, he, it atau nama orang tapi jumlahnya satu. Contoh, contohnya Aldi, ya. Misalkan, apakah Aldi makan setiap hari? Maka does Aldi eat every day. Pakainya adalah contoh. Kita lihat contoh. She speaks English. Dia berbicara bahasa Inggris. Ya. Subject plus verb. Karena di sininya she, he, it. Ya, ini maka tambahi s plus object. Ketika negatif she, karena subjeknya she maka auxiliary-nya atau kata kerja bantunya adalah does. She does. Not verb 1 plus object. Kemudian yang interrogatifnya does. Kenapa pakai does? Karena subjeknya adalah she. Ya, speak. Verb 1 kalau seperti di rumus pakainya verb 1 kembali ke verb 1 kemudian objek, jangan lupa tanda tanya. Ketika positif negatif tanda terakhirnya adalah titik, tapi ketika interrogatif tanda terakhirnya adalah tanda tanya atau question mark. Demikian untuk mata pelajaran yang kita bahas kali ini. Masih ada pembahasan lain, yaitu bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang berupa simple present. Dan ini salah satu tendensi yang penting karena ini menunjukkan pembicaraan kita untuk aktivitas keseharian ataupun kebenaran umum. Jadi ini tendensi yang sangat dibutuhkan untuk speaking juga. So you have to understand this matter. Thank you, dan jangan lupa tulis komentar, pertanyaan ataupun absen kalian di kolom komentar. Thank you very much. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, tidak seperti ini lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Bye bye.